murid fi haqqi ikhwanihi fa hiya katsira. Adapun adab-adab yang dituntut dari seorang murid terhadap hak ikhwannya, maka banyak. Jadi seorang murid Tijani juga harus beradab terhadap sesama ikhwan. Ini adab sesama ikhwan. Ini banyak adab sesama ikhwan. Sebelumnya sudah kita sebutkan, ini anak ulang lagi. Nah, minha al-musafaha indal mulaqat wa indal iftiraq minal jam'i. Di antara adab sesama ikhwan, bermusafaha, bersalaman ketika bertemu dan ketika berpisah dari sebuah perkumpulan. Kajam'il wazifah masalan bibishrin wa tarhibin, seperti perkumpulan wazifah, hailalah dengan wajah ceria dan juga dengan penyambutan. Ketika bertemu nyambut dengan wajah ceria, ketika berpisah juga dengan wajah ceria. Bertemu salaman, berpisah pun salaman. Nah, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah setiap kita wazifah kita lakukan, bertemu salaman, berpisah salaman. Itu diantara adabnya para ikhwan itu. Nah, dan di dalam salaman itu juga ada sirnya sendiri. Ya, di antara yang disebutkan dalam beberapa hadis, ketika seorang muslim bertemu, kedua orang muslim bertemu dan saling bersalaman, dosanya berguguran. Ya. Nah, dosanya berguguran itu. Nah, kita harap juga dosa-dosa kita ketika kita bersalaman, ketika bertemu dan berpisah juga berguguran, sehingga kita dalam keadaan tidak punya dosa. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian wa yabda'uhum indal musafaha bi qaulihi lahum assalamu alaikum. Dan juga bagi ikhwan ketika musafahah, sebelum musafahah memulai dulu dengan mengucapkan salam. Ya, dulu-duluan pokoknya mengucapkan, yang memulai itu lebih afdal, dan yang menjawab wajib, ya. Nah, tapi pahalanya justru lebih besar yang memulai, walaupun yang memulai itu sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada menjawab. Nah, maka ketika bertemu itu memulai assalamualaikum, salaman, itu lebih afdal. Nah, wa minha, di antara adab sesama ikhwan, ada muttadabur wat taqatu, tidak saling membelakang, yakni tidak saling sengit, ya. Nah, dan tidak saling memutuskan hubungan. Jangan sampai ada kebencian di antara kita sehingga tidak mau dekat, tidak mau nyapa sesama ikhwan itu. Nah, karena menyakiti sama ikhwan itu sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada cucunya Syekh Ahmad Tijani. Rasulullah memerintahkan kepada Syekh Ahmad Tijani agar memberitahu kepada para muridnya supaya jangan saling mengganggu, jangan saling menyakiti. Karena sesama ikhwan kalau menyakiti sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mengganggu ikhwan yang lain itu sama dengan kita mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Makanya jangan sampai kita saling menyakiti, jangan sampai memutuskan hubungan. Kalau mungkin ada beda pemikiran, itu biasa, perbedaan, beda pemikiran itu jangan sampai membuat hubungan kita, hubungan sama ikhwan putus. Karena memang orang itu kan memiliki masing-masing kan punya pemikiran berbeda-beda, ya. Nah, tidak masalah beda pemikiran, beda, tapi jangan sampai membuat itu hubungan kita putus karena beda pemahaman, beda pemikiran. Wa minha, di antara adab sama ikhwan, ayyuhibba kabirahum wa saghirahum. Hendaklah seorang ikhwan mencintai yang lebih besar dan menyayangi lebih kecil. Ini adab yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang lebih besar menyayangi yang kecil, yang lebih kecil menghormati yang lebih besar. Wa minha alla yakhussa nafsahu bi syai'in dunahum. Nah, di antaranya adalah seorang ikhwan tidak mengkhususkan sesuatu, mengkhususkan dirinya dengan sesuatu tanpa mereka para ikhwan yang lain. Tidak merasa diri itu lebih memiliki kekhususan, daripada para ikhwan lainnya. Illa ma qasarahu alaihi, kecuali sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada dirinya, tetapi tidak sampai dia itu membuat merasa dirinya bangga lebih baik daripada ikhwannya yang lainnya. Wa minha ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Di antara adabnya para ikhwan adalah setiap ikhwan dia mencintai para ikhwan yang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini semua yang dianjurkan oleh Nabi kepada setiap muslim. Hendaklah setiap muslim mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dia tidak mau diganggu, maka dia jangan mengganggu saudaranya. Dia tidak mau disakiti, maka dia jangan menyakiti saudaranya. Nah, sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wa minha ayya'udahum idza maradu wa yas'al anhum idza ghabu. Di antara adabnya sama ikhwan, ketika ada ikhwan yang sakit, maka hendaklah mereka menjenguknya,
menjenguk, menghibur. Menjenguk itu adalah untuk menghibur. Orang yang sakit kalau ada temannya datang itu, walaupun tidak bawa apa-apa, sudah senang, terhibur. Apalagi sambil mendoakan, nanya kabar, itu senang dia. Dan bisa meringankan sakitnya. Wa yas'al anhum idza ghabu, dan juga bertanya, menanyakan mereka kalau lagi tidak ada, lama ini tidak ada wazifah, kemana ini? Bertanya. Itu diantara adabnya sama ikhwan itu. Bentuk perhatian dia ketika lama kok tidak muncul-muncul, tidak pernah wazifah, tidak pernah hailala, ditanyakan. Bahkan pada masa Rasulullah itu kalau ada salah seorang sahabat tidak hadir ke masjid, beberapa kali kok tidak jamaah, langsung Rasulullah bersama sahabatnya dijenguk ke rumahnya, diziarahi. Ada apa? Barangkali sakit ataupun ada hal-hal yang lain sehingga dia tidak bisa datang jamaah. Dijenguk, diziarahi itu. Itu bentuk perhatian Rasulullah kepada sahabatnya. Begitu juga sesama ikhwan Tijaniyah. Wa minha ayyarahum khairan minhu wa yatlub minhum ar-ridha. Di antaranya adabnya sama ikhwan. Hendaklah setiap ikhwan itu melihat saudaranya itu lebih baik darinya. Dia itu lebih jelek, tidak merasa dia itu lebih baik dari, walaupun umpamanya dia itu memang memiliki kelebihan, memiliki lebih banyak ilmunya atau apa, tetapi dia tidak pernah merasa lebih baik. Itu adab ikhwan. Dia bahkan merasa yang lain itu para ikhwan yang lain lebih baik darinya. Wa yatlu minhum ridha, dan dia senantiasa minta dari para ikhwan lain, minta ridha. Karena dia tidak merasa lebih baik, sehingga dia senantiasa minta ridha daripada ikhwan yang lain. Wa minha alla yuzahimahum ala amrin dunyawi. Di antara adab para ikhwan adalah sama ikhwan tidak bersaing dengan saudaranya dalam urusan dunia. Tidak bersaing dalam urusan dunia, tetapi bersaing dalam urusan akhirat. Itu dianjurkan, fastabiqul khairat. Untuk dalam urusan akhirat, dalam kebaikan boleh kita bersaing. Tetapi dalam urusan dunia jangan sampai kita bersaing dengan saudara kita dalam sama ikhwan dalam urusan dunia. Kemudian wa minha ayyuqir kabirahum wa yarham saghirahum. Tadi sudah disebutkan juga di antara adabnya orang yang kecil menghormati yang besar menghargai dan menyayangi yang kecil. Wa minha ayya'udadum ala dzikrillah, dan di antaranya juga adab sama ikhwan membantu menolong mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu dengan entah itu dengan mengajak, dengan mendoakan, pokoknya membantu sesama akhwan untuk senantiasa berzikir, memberikan nasihat. Wa ta'awan ma'ahum ala hubbihi wa yarghabhum fima yurdihi, dan juga saling membantu bersama mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu untuk supaya mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan diajak ngaji, diajak zikir. Itu kan dalam bentuk ta'awun, itu tolong menolong dalam mengajak untuk supaya cinta kepada Allah, dan menganjurkan mereka melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Menganjurkan para ikhwan untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho. Itu diantara adab para ikhwan. Wa minha ayyakuffa an uyubiyam. Di antara adabnya juga hendaklah masing-masing ikhwan itu menahan diri dari aib saudaranya. Menahan diri dalam arti jangan sampai membongkar, memviralkan aib saudaranya. Ketika dia tahu, mengetahui ada aib pada saudaranya, maka hendaklah dia simpen sendiri. Biarkan urusan dia dengan Allah SWT. Kalau bisa dia dekati, dia nasihati, itu lebih baik. Ini jangan kamu lakukan, tidak baik. Tetapi jangan sampai dia menasihati depan orang. Empat mata saja. Kalau melihat ada aib pada saudaranya, disimpan, jangan dibuka. Kalau ingin kita ini masing-masing punya aib. Tidak ada yang tidak punya aib. Jadi kalau kita kepingin aib kita tidak dibuka oleh Allah SWT, maka jangan sampai kita membuka aib orang lain. Insya Allah aib kita akan ditutup oleh Allah SWT. Jadi kita kalau mengetahui ada kejelekan, maksiat yang dilakukan oleh orang, kita simpan saja. Biarkan, kita doakan supaya Allah beri dia hidayah, dan biarkan urusan dia dengan Allah. Kalau kita tidak bisa menasihati. Kalau kita bisa menasihati, ya lebih baik dinasihati, didekati dengan cara yang baik. Wa yusamihum fi ma waqa'a minhum, dan juga memaafkan mereka pada hal yang memaafkan mereka bima waqa'a minhum, pada apa yang terjadi dari mereka. Kalau mereka menzalimi ataupun menyakiti, maka dimaafkan. Jangan justru balas menzalimi, itu tidak
Jadi adab ikhwan itu ketika ada ikhwan lain menyakiti dia, mungkin mengganggu atau kata-kata yang kurang, yang pedas yang mungkin menyakiti dia, tidak mempermasalahkan, memaafkan. Memaafkan. Mungkin tetap dia berbuat baik sangka, mungkin dia tidak sengaja. Mungkin dia lagi ada masalah sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk saya. Tetap berhusnuzon. Tidak sampai bersuudzon, dimaafkan. Itu diantara adabnya. Wa minha yuhibba man yuhibbuhum wa yuadi man yuadihim. Di antaranya juga dia mencintai siapa saja yang dicintai oleh para ikhwan itu, dan dia membenci siapa saja yang dibenci oleh para ikhwannya. Ini diantara adab sama ikhwan. Wa minha ayyurshidahum ila shawab in kana kabiran wa yata'allamihum in kana saghiran. Di antaranya juga adabnya dia memberikan petunjuk kepada para ikhwannya kepada kebenaran, menasihati atau mengajari. Kalau memang dia itu lebih besar, maka dia berikan petunjuk. Kalau memang dia itu lebih kecil, dan dia lebih awam dalam masalah ilmu, dia belajar dari ikhwannya. Kalau dia lebih besar, dia nasihati. Kalau dia lebih kecil, maka dia belajar dari ikhwannya, dari temannya itu. Waminha alla yuwassi' ala nafsi wa hum fi dhiqin. Hendaklah dia, kemudian adab ikhwan, hendaklah dia tidak berpoya-poya atas dirinya dengan kesenangan dunia, sementara ada sebagian ikhwannya hidup sempit. Dia tahu tapi dia tidak peduli, dia malah bersenang-senang sendiri, dan dia tidak mau nolong atau menghibur temannya, saudaranya yang lagi sempit, padahal dia tahu. Kemudian juga wa min ayyahdumhum walau bitaqdimin ni'al lahum. Hendaklah seorang ikhwan itu berkhidmah, melayani saudaranya para ikhwan yang lain, walaupun dengan takdim, mendahulukan sendal milik mereka. Umpamanya itu termasuk sesama ikhwan, mendatangkan sendalnya, ngambilkan sendalnya, berkhidmah. Memang sulit untuk, apalagi sama teman mau menaruh sandal itu, sama teman sendiri kok minta ditaruh. Itu karena memang, tapi pahalanya, asalnya lebih besar. Kalau guru kan memang sudah pantas karena guru. Tapi kalau sama-sama ikhwan mau membuat seperti itu, kayaknya masih sulit. Memang butuh mujahadah itu. Untuk itu istilahnya salah satu untuk menghilangkan rasa sombong di dalam hati itu, supaya tidak merasa lebih baik dari orang lain itu. Jadi berkhidmah kepada ikhwannya, entah itu ngambilkan minum, ngambilkan air, itu juga termasuk khidmah itu, sama ikhwannya sendiri, ngambilkan sandalnya, di antaranya. Wa minha ayyakuna basyushan lahum fi mukhatabati wa muhawarati. Di antaranya hendaklah dia ketika lagi ngobrol bersama ikhwan itu, wajahnya jangan cemberut, berseri, wajahnya dalam keadaan basyusha, wajah yang berseri terus ketika lagi ngobrol, lagi bicara sama ikhwannya. Walaupun umpamanya dia ada masalah, tetapi tidak menampakkan masalah, yang tetap ceria saja, seperti orang tidak bermasalah. Itu kalau lagi ngobrol bersama ikhwannya, bersama para ikhwan. Wa minha ayyuwafiqahum wa la yukhalifahum wa minha alla yukallifahum ma yashqal. Di antaranya hendaklah dia senantiasa berusaha untuk cocok dengan mereka dan tidak bertentangan dengan mereka. Walaupun umpamanya ada mungkin pemahaman dia yang tidak sesuai dengan itu, tapi dia tidak menampakkan ketidakcocokannya itu, tetap seakan-akan dia tidak menampakkan ketidaksetujuannya dengan pemahaman tersebut. Supaya tidak ada terjadi perselisihan. Wa minha alla yukallifhum ma yashqa alaihim. Di antara adab ikhwan, tidak membebankan mereka sesuatu yang tidak mereka sanggup untuk memikulnya. Wala yuhwijhum ila al-i'tidar, dan tidak sampai membiarkan mereka itu sampai meminta maaf. Meminta maaf, jangan sampai membuat ikhwan itu sampai meminta maaf kepada kita. Itu la yuhwijhum ila untuk minta maaf. Itu adabnya itu menjaga
menjaga istilahnya semuanya, menjaga perasaan, menjaga hati orang lain, itu memang adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah, terutama dalam kita berthariqah ini. Karena inti yang ada dalam ajaran thariqah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, itu adalah adab, itu adab. Adab zikir kita, amal ibadah kita jadi sia-sia kalau kita tidak ada adab dalamnya. Kalau sesama ikhwan kok saling berselisih, saling ada zahirnya bagus tapi hatinya berbeda, ini enggak benar itu. Jadi percuma, jadi zikir kita, ibadah kita jadi sia-sia. Maghrib ya. Wa minha ada mutakallub lahum illa in alima annahum yata'atharuna min dzalik wallahu alam bisawab.